Dari apapun, pokoknya kalau Ian Maatsen sampai akhirnya mau gabung Indonesia, itu benar-benar akan menambah kualitas level Indonesia sampai 2 kali lipat. Karena Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio guys. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, sentiasa dimurahkan rezeki kalian dan juga sentiasa sukses kalian dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, dikabarkan guys, Miss Helges dan juga Eliano Regendes diawalkan untuk mengambil sumpah WNI sebelum tanggal 30 ini. Karena mereka kemungkinan besar akan bermain pada Oktober ini melawan Bahrain dan melawan China. Jadi kita doakan bersama semoga pengambilan sumpah WNI ini berjalan dengan lancar untuk pemain yang berkelas tinggi, berkualitas ini, yaitu Miss Helges dan juga Eliano Regendes. Jadi kedua-duanya sudah pun mengikuti latihan bersama timnas Indonesia ketika mereka datang ke Indonesia sebelum Indonesia melawan Australia, dan mereka sudah turun bersama dengan pemain-pemain lain latihan bersama. Kini tinggal lagi mengambil sumpah WNI kedua-dua pemain ini. Dan selepas Miss Helges dan Eliano Regendes, kini Miss Helges dalam usaha untuk memujuk pula yaitu Ian Maatsen, seorang lagi gelandang tengah di Belanda untuk bermain dengan timnas Indonesia. Oke, ini yang saya ingin reaksi pada hari ini guys. Kata Miss Helges, ayo berjuang bersamaku lagi. Beliau meyakinkan Ian Maatsen untuk pilih Indonesia. Jadi Ian Maatsen ini seorang pemain yang berkualitas tinggi, bergrade A, dan bermain untuk Belanda ya ketika kelompok umur. Jadi ayo guys, tanpa berbasa-basi kita simak dulu video ini. Sambil ngopi-ngopi guys ya. Mantap padu kopinya. Garuda melambung tinggi menuju mimpi tak terhingga. Seperti diketahui bersama, kalau sampai detik ini PSSI masih terus berupaya untuk terus menambah kekuatan. Yap, meskipun udah masuk 2 nama baru, yakni Miss Helges dan Eliano Regendes, akan tetapi itu nggak menutup kemungkinan yang ada buat PSSI tambah terus. Dan dari sekian nama yang ada, baru-baru ini ada nama Ian Maatsen. Kembali naik usai dirinya menyatakan kekecewaannya kepada Ronald Koeman yang justru menaruhnya di tim U21 Belanda. Nah, melihat sikon yang ada, Miss Helges diketahui telah mengajak Maatsen untuk berpindah haluan dengan membela Indonesia. Kalau ini ada. Menurut Miss, ini akan jadi hal yang luar biasa apabila mereka bisa main bersama lagi dan membawa Indonesia tembus ke level Piala Dunia. Di samping itu juga, pastinya jadi motivasi terutama biar Ronald Koeman menyesal karena telah mencampakkannya. Ian Maatsen ini guys bagus main nih. Dia main di gelandang dan bisa saja membantu Prof Haye ataupun Tom Haye di gelandang tengah. Ian Maatsen, tentu semua pecinta sepak bola Indonesia tahu tentang pemain yang satu ini, di mana ia adalah pemain yang secara bakat sangat oke. Meskipun begitu, diketahui kalau Maatsen sendiri kabarnya sedang sangat kecewa dengan pelatih timnas Belanda Ronald Koeman. Jelas semua berawal ketika Euro kemarin, saat Maatsen yang tiba-tiba dipanggil pas liburan, sampai orang tuanya harus PP jauh hanya untuk membawakan perlengkapannya ke Jerman. Tapi pas Euro, 1 detik pun Maatsen sama sekali nggak dikasih kesempatan main. Ditambah baru-baru ini, alih-alih masuk ke tim senior, Maatsen justru ditaruh di tim U21 Belanda. Jelas hal tersebut dianggap sangat menyakiti hatinya. Tentu saja ini mengecewakan. Saya berharap dipanggil ke tim. Saya bisa saja mengundurkan diri, tetapi saya tidak seperti itu. Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir. Ucap pemain yang kini membela Aston Villa tersebut. Ia melihat sikon yang ada, tentu ini bisa dimanfaatkan oleh Miss Helges. Sebagai sahabat sejati, bisa saja Helges mengajak rekannya tersebut untuk memilih Indonesia ketimbang Belanda. Untuk masalah syarat, Ian Maatsen sejatinya udah memenuhi, karena dirinya adalah pemain yang masih memiliki keturunan Indonesia, tepatnya dari Jawa.
Namun jika Madsen mau, tampaknya ia akan terkendala dengan aturan FIFA yang lain. Karena sebelumnya ia pernah membela Belanda U21 saat usianya sudah menginjak 22 tahun. Namun soal keadaan tersebut, dah tenang aja. Pasti itu akan diusahakan oleh Pak Erick Thohir yang sampai saat ini terkenal jago dalam urusan lobby-melobi, entah itu bersama AFC maupun FIFA. Oke guys, ini yang saya ingin coba bahaskan di sini. Walaupun Ian Madsen ini pernah bermain dengan timnas U21 Belanda ya, tetapi jika ini sudah Bapak Erick Thohir ya sudah turun tangan untuk membawa pemain ini ke Indonesia, bisa saja ini akan berlaku dengan cepat dan pantas. Kita tahu Bapak Erick Thohir punya hubungan yang baik dengan ini Presiden FIFA Gianni Infantino. Jadi tidak mustahil walaupun agak sulit ya, sebab jika pemain ini sudah bermain dengan timnas Belanda, dia perlu ada syarat-syarat tertentu untuk dia bermain pula dengan memilih timnas Indonesia nanti. Tapi ini sudah dibuktikan oleh Martin Paes dan juga pemain lainnya. Martin Paes itu dulu pun agak sulit juga sebenarnya masuk ke timnas Indonesia karena dia sudah pernah bermain ya dengan timnas Belanda di kelompok umur, tetapi akhirnya dia bisa juga masuk ke Indonesia dengan turun tangannya Bapak Erick Thohir. Jadi disinilah kita melihat bagaimana kekuatan pengaruh Bapak Erick Thohir itu membangun sepak bola Indonesia dengan melobi pemain-pemain yang walaupun sulit tetapi dicoba juga ya oleh Bapak Erick Thohir. Dan sebelum ini pun Jairo Redewel dikabarkan agak sulit ya karena sudah pernah bermain di kelompok umur dengan Belanda, tetapi kini kemungkinan besar juga Jairo Redewel akan masuk ke skuad timnas Indonesia, dan kita tunggu nanti guys bagaimana kesudahannya ya. Oke, kita lanjut. Oh, tengok Ian Madsen ini, dia bisa mencetak gol gitu ya. Wih, ini kalau dapat bantu lini serangan Indonesia ini mantap nih. Ya, bagi Mesilgers, jelas Ian Madsen adalah teman yang cukup dekat dengan dirinya, terutama saat keduanya masih sama-sama membela tim muda Belanda. Dan Mes yakin Madsen akan mempertimbangkan ajakannya mengingat Indonesia kini juga sedang mengalami progres yang bagus. Terlebih, Mes yakin kalau Madsen memilih Indonesia, dirinya bakal lebih dihargai karena Mes sendiri merasakan hal yang sama walaupun ia belum melakukan debut. Yap, faktor kecintaan publik Indonesia kepada sepak bola dinilai akan jadi penguat yang menarik. Apalagi di timnas sendiri, kini banyak diisi pemain-pemain yang secara reputasi cukup bagus. Martin Paes, Chey Ses, Kelvin Verdonk, Tom Haye, Ragnar Oratmangun, Eliano Reinders hingga Mees itu sendiri. Je keuze om voor Indonesië uit te komen, je hebt die keuze gemaakt. Hoe trots ben jij dat je voor zo'n te gek land kan gaan uitkomen? Ja, super trots natuurlijk. Ik weet niet of mensen weten hoeveel mensen daar wonen. Maar er wonen 280 miljoen mensen, dus het is echt een trots gevoel dat ik voor zoveel mensen in stadions van 80.000 mensen kan gaan spelen. En dan op dit moment spelen voor WK-kwalificatie. Dus echt iets om ook voor te spelen. En ik kan niks anders zeggen dan dat ik super trots ben, maar ook mijn familie. Sementara itu menanggapi situasi yang ada, Ronald Koeman pun kayaknya beneran gak akan ambil pusing andai Ian Madsen pada akhirnya memilih Indonesia. Namun di satu sisi, itu akan semakin membuat tokoh-tokoh sepak bola di Belanda jadi tambah bingung bahkan gergetan. Sebab sebelum ini, Robin van Persie pun merasa gak habis pikir gimana bisa bek seperti Mesilgers bisa memilih main untuk Indonesia, padahal secara kemampuan ini pemain sangat layak untuk masuk timnas Belanda. Saya sedikit bertanya-tanya mengapa dia akhirnya memilih Indonesia. Jika dia bisa bersabar sedikit lagi, mungkin Ronald Koeman bisa saja memanggilnya ke skuad Belanda. Dia memiliki bakat yang luar biasa dan usianya masih sangat muda. Dengan performa yang terus meningkat di era divisi, saya yakin dia memiliki masa depan yang cerah di sepak bola Belanda. Ucap mantan bomber MU itu dilansir dari Football Premier. Ya, bila nantinya Ian Madsen ini join, maka boleh jadi value timnas Indonesia mungkinlah pemain-pemain ini memilih Indonesia. Salah satu faktor
faktor besar ialah keberadaan fans Indonesia di stadion itu yang mempunyai kapasitas 80,000 di GBK itu. Itu yang keterujan. Seperti kata Miss Hilges sebentar tadi. Dia keterujannya untuk bermain dengan timnas Indonesia ini, melihat fans Indonesia itu begitu kuat sekali. Pendukung-pendukung ini hadir ke stadion yang kapasiti stadion ini lebih 80,000. Itu yang membuatkan pemain-pemain ini sebenarnya ingin membela timnas Indonesia. Dan apabila mereka sudah membela timnas Indonesia, kecintaan mereka itu dengan dibawakan semangat oleh fans itu tadi, pendukung di stadion itu sangat dekat ya di hati mereka. Saya sendiri merasakan apabila berada di stadion GBK itu kan, seolah-olah saya mempunyai satu keluarga besar ya dalam stadion itu yang sama-sama bersemangat untuk membela, mendukung timnas Indonesia itu. Seolah-olah jiwa itu jadi begitu guys. Terasa itu keadaan di stadion GBK itu dengan penuh. Sukar untuk diungkapkan dengan kata-kata. Kita lanjut. Bakal jadi melonjak tajam. Hal itu lantaran nilai pasar Ian Maatsen yang sekarang ada di kisaran 695 miliar rupiah. Gila. Dan itu sangat jauh dibandingkan Miss Hilgers. Nah, Jauh. gokilnya, apabila semua pemain yang diincar PSSI fix masuk, maka itu benar-benar akan membuat timnas Indonesia punya skuad yang walah super duper mewah di kawasan Asia. Yang mana jika dijumlahkan semuanya, maka nilainya mencapai 1.377 miliar rupiah. Wow. Gokil nggak tuh? Makin kejang-kejang Mulian pasti dengarnya. Gokil. Oi. Prof Hayai pun 52 miliar saja. Ini Ian Maatsen 693 miliar. Gokil guys. Jancok ya. Gila. Keseluruhan Indonesia punya tadi itu. Oi. Di ASEAN Indonesia paling tertinggi ya nilai pasar setiap pemain yang ada. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kalau Ian Maatsen sampai akhirnya mau gabung Indonesia, itu benar-benar akan menambah kualitas level Indonesia sampai 2 kali lipat. Karena boleh dibilang, ini pemain levelnya udah kelas dunia, meskipun masih berusia 22 tahun. Dan dari pengalaman bermain, ia pernah main di tim-tim ternama macam Chelsea hingga Borussia Dortmund. Bahkan ia juga menjadi salah satu kunci ketika sukses membawa Dortmund tembus final UCL musim lalu, walaupun akhirnya harus kalah dari Real Madrid. Ya iyalah, Madrid mah kalau udah di final pengalaman besar, 99% juara. Pengalaman luas. Tapi nggak apa-apa, itu jelas jadi gambaran kalau Maatsen emang pemain yang bagus. Dan kini bersama Aston Villa, tim yang kini sedang kembali meroket, ia sedang memulai babak baru dalam karirnya. Soal posisi bermain, Ian Maatsen terkenal lihai main di sisi kiri, entah itu sebagai bek kiri ataupun winger kiri. Untuk itu kita nantikan saja apakah PSSI bisa melobi ini pemain biar bisa yakin sama timnas Indonesia. Mudah-mudahan ibaratnya lah. Ya kalau berhasil syukur alhamdulillah banget. Kalaupun belum ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Yang jelas di round 3 ini peluang Indonesia untuk seenggaknya mengamankan posisi 3 atau 4 sangat terbuka. Dan mudah-mudahan nggak ada kendala berarti terutama dari sisi non teknis. Oke? Kalau dapat Ian Maatsen ini guys, percaya kita bolehlah selangkah ke Piala Dunia. Ian Maatsen ini pengalamannya luas guys, main di Aston Villa, Dortmund, Chelsea. Oke guys, ini yang bagusnya pemain-pemain keturunan timnas Indonesia ini, pemain daripada Belanda. Kebanyakannya apabila mereka sudah masuk ke timnas Indonesia, mereka bisa membawa teman-teman mereka yang lain yang berkualitas tinggi itu untuk bermain dengan timnas Indonesia juga. Hasil dari pujukan mereka, jadi pemain-pemain yang lain juga bisa datang. Ini sudah dibuktikan oleh beberapa pemain lain ya. Ketika Orat Mangun main membela timnas Indonesia, dia juga bisa membawa pemain-pemain lainnya daripada Belanda itu masuk, seperti Oli Romini sekarang ini dalam pujukan. Begitu juga dengan Miss Hilgers dan Iliano Rendes ini.
apabila Michel Guest masuk ke dalam timnas Indonesia, dia bisa membawa Ian Matsin. Wah, ini pemain yang sangat-sangat bernilai lah kalau dia dapat masuk ke timnas Indonesia. Dia punya nilai sejak pun, nilai pasarnya 693 miliar ya, ketimbang dengan profil yang paling tinggi di timnas Indonesia 52 miliar. Itu sangat jauh beda guys. Jadi pengalaman luas tadi Ian Matsin itu. Kalau dapat ke Indonesia, insya Allah selangkah kaki Indonesia itu masuk ke Piala Dunia ya. Ini bukan main-main ini. Ini sangat gila lah kalau dapat bawa Ian Matsin masuk ke dalam timnas Indonesia. Walaupun mereka ini sudah pernah bermain dengan timnas Belanda, tapi saya yakin juga ya, kalau turun tangannya Bapak Erick Thohir melobi pemain ini dan hubungan rapatnya dengan Infantino, Presiden FIFA, dan juga klub-klub lain di Eropa, ini bisa saja siapa saja pun pemain yang ada darah keturunan Indonesia itu memang akan membela timnas Indonesia. Karena mungkin Bapak Erick Thohir ini seorang yang berpengaruh tinggi dalam sepak bola di Eropa, dan sudah tentu siapa saja pun bisa dibawa masuk ke dalam timnas Indonesia yang mempunyai darah keturunan Indonesia. Sekarang ini pemain-pemain ternama seperti Thomae Martin Paz dan juga Calvin Berdong, itu pemain-pemain yang hebat sebenarnya. Orat Mangun, Ivar J, Ejas Pangje ya, Nathan Jo Aon, Shandy Walsh, Senipati Nama, dan beberapa pemain lain yang saya tidak sebutkan satu persatu. Itu banyak pemain-pemain keturunan yang mempunyai sejarah pengalaman bermain di Eropa dan juga pernah bermain dengan melawan Messi dan Cristiano Ronaldo juga. Oke guys, bungkus Ian Matsin ini. Saya pasti kalian juga sangat inginkan ia bermain dengan timnas Indonesia. Bagaimana menurut pandangan kalian guys, jika Ian Matsin ini bisa masuk dalam timnas Indonesia? Selangkah Indonesia akan ke Piala Dunia. Mungkin saya punya pendapat sama dengan kalian ya. Kalian bisa komentar di ruang kolom di bawah guys. Oke, kepada yang baru mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen juga. Kepada yang sudah subscribe, yang selalu berkomentar, selalu mendukung channel ini, tanpa kalian saya tidak mampu berkembang. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalana Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio.